Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Politeknik Integrasi kelas 10B akan membahas tentang Unity Nation Convention of the Law of the Sea atau tahun 1182. Nah, kami di sini dari kelompok 1 akan memperkenalkan nama-nama teman kami, yaitu yang pertama Aditya Muhammad, Gede Semara, Ana Faradiba, Ilham Ziko, Muhammad Azam, Muhammad Yudi Rafat, Muyasar Arsyad, Mangga Rantis, Riki Tui, dan Safar Pasabila. Nah, langsung saja di sini terdapat mind map. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua sejarah, ketiga faktor terikat, keempat isi konvensi, yang kelima hubungan dengan Indonesia. Yang pertama pengertian. Apa sih itu UNCLOS? UNCLOS merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari konvensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penghutan laut di Indonesia yang menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Hal ini menggantikan perjanjian internasional mengenai laut pada tahun 1958. Nah, yang kedua yaitu adalah sejarah UNCLOS. Pada tahun 1958, UNCLOS 1 berisikan tentang konvensi tentang haisi, konvensi tentang laut teritorial dan tambahan, konvensi tentang landasan kontinen, konvensi tentang perikanan dan konservasi sumber daya alam air di laut tinggi. Pada tahun 1960, yang kedua gagal mencapai tujuan serta tidak menghasilkan konvensi apapun. Pada tahun 1903 sampai 1902, UNCLOS 3 berisikan tentang membagi laut menjadi 3 zona maritim dan mengatur hak dan kewajiban negara pantai yang harus dipatuhi oleh negara di dunia. Nah, lanjut nomor 3, yaitu fakta seputar UNCLOS. UNCLOS sendiri memiliki negara anggota sebanyak 160 negara dan ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1182 dan memiliki jumlah negara ratifikasi 60 negara. Ya, selanjutnya tentang isi konvensi UNCLOS. UNCLOS sendiri itu terdiri dari 17 bab, 320 pasal, dan isi konvensinya tersebut diantaranya adalah mengatur batas, navigasi, eksklusif zona ekonomi, benua landas, jauh dasar laut pertambangan, the regime eksploitasi, prospek teknologi, pertanyaan partisipasi universal dalam konvensi, pionir investor, perlindungan lingkungan laut, kelautan penelitian ilmiah, dan penyelesaian sengketa. Setelah kita mengetahui isi konvensi UNCLOS yang disebutkan tadi, kita selanjutnya akan membahas tentang penetapan laut teritorial. Yang pertama, penetapan laut teritorial sendiri itu adalah hukum yang menetapkan garis-garis dasar atau garis pangkal atau baseline yang sepenuhnya milik negara. Namun, ada beberapa syarat internasional seperti hak innocent passage atau hak lintas oleh kapal-kapal internasional asal tidak mengganggu keamanan negara. Dapat dilihat di situ ada pembagian batas wilayah untuk laut, yang dimana ada high sea, exclusive economic zone atau internal water, dan territorial sea. Yang kedua, laut dalam. Berdasarkan pasal 8 ayat 1 UNCLOS 1982, laut dalam adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Laut yang termasuk laut dalam sebuah negara adalah bagian dari kedaulatan sebuah negara atau teritorial perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Yang ketiga, perairan kepulauan. Kita lihat di sini ada negara dapat menentukan garis batas teritorial sendiri. Sebuah dasar ditarik antara titik-titik terluar dari sepulau-pulau terluar. Tunduk pada titik-titik ini menjadi cukup dekat satu sama lain. Negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan ini. Contohnya air internal. Tetapi kapal asing milik hak lintas damai melalui perairan kepulauan atau seperti perairan teritorial. Selain itu, kita dapat mengetahui tentang pasal-pasal penting dalam perjanjian UNCLOS itu sendiri, di mana di sini terdapat 5 bagian, yang diantaranya pertama yaitu ketentuan tentang zona maritim. Terdapat pada pasal 3, pasal 33, dan pasal 57. Yang
Kedua, ketentuan pada survei. Di sini dijelaskan ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pada survei, yaitu pada pasal 19, pasal 21, pasal 245, pasal 40, pasal 39, 40, 42, dan 44 adalah pasal yang berlaku mutatis mutandis untuk kepulauan melihat jalur bagian pasal 54. Yang ketiga, ketentuan batas maritim itu sendiri dapat dilihat pada pasal 74 dan pasal 83. Yang selanjutnya, ketentuan pembajakan dapat dilihat pada pasal 91, 92, 101, dan 105. Dan yang terakhir, ada ketentuan yang berhubungan dengan kabel bawah laut. Itu terdapat pada pasal 21, 58, 79, 86, 87, 112, 113, 114, 115, 297, dan pasal 300. Nah, selanjutnya ada negara peratifikasi, di mana terdapat 160 negara peserta konvensi yang kemudian 60 negara meratifikasinya. Dalam perumusan konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerima instrumen ratifikasi dan aksesi, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi, namun peran PBB hanyalah melalui organisasi dunia yang menangani masalah-masalah maritim dan kelautan seperti Organisasi Maritim Internasional. Ya, selanjutnya kita akan mengenali tentang hubungan dengan Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 294 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603. Dari sekian yang telah kami jelaskan dari awal sampai akhir, terdapat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut yang pertama yaitu Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 294 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5603. Dan yang kedua, hasil UNCLOS tahun 1982 itu terdapat 3 poin penting. Di antaranya yang pertama, 1. Penetapan laut teritorial, 2. Laut dalam, dan 3. Perairan kepulauan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang Konvensi UNCLOS 1982. Terima kasih.